Kopmania, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Koperasi Mahasiswa Giri Widyakarta UPN Veteran Jawa Timur. Sebelumnya rekan-rekan Kopmania, kenalin dulu aku Vini Sinta Maisela dari Subbidang Humas dan Gerakan. Kali ini saya akan berbincang-bincang santai bersama Ketua Umum Kopma Giri Widyakarta 2021-2022 mengenai wajah baru Kopma Giri Widyakarta UPN Veteran Jawa Timur. Baik, sudah bersama saya Kak Bayi Haki selaku Ketua Umum Kopma Giri Widyakarta. Selamat malam Kak Bayi Haki. Ya, selamat malam Kak Vindi. Iya, apa kabarnya Kak hari ini Kak? Alhamdulillah kabar baik di sini. Gimana kabar di sana? Alhamdulillah juga baik-baik Kak. Semoga ya, juga Ibu cepat membaik ya Kak dari pandemi COVID-19. Ya, amin. Semoga cepat berlalu pandemi ini. Ya, sebagai awalan nih Kak ya, boleh nih memperkenalkan diri ke rekan-rekan Kopmania. Karena banyak sekali yang bilang itu tak kenal maka tak sayang gitu Kak. Silakan Kak. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riki Bayaki Yusuf, biasa dipanggil Bayaki, dari program studi manajemen angkatan 2019. Asal saya dari Grobogan, Jawa Tengah. Baik, itu, Jawa Tengah. Ya. Iya. Oke, selanjutnya itu saat ini tuh Kak Bayi Haki sudah mengemban tugas menjadi Ketua Umum baru di Kopma Giri Widyakarta ya Kak ya. Iya benar. Nah, apa sih Kak visi misi dari Kak Bayi Haki sendiri untuk memajukan Kopma Giri Widyakarta ke depannya? Oke ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk visi saya selama menjadi Ketua Koperasi Mahasiswa Kepengurusan tahun ini, saya mempunyai visi untuk menjadikan Koperasi Mahasiswa Giri Widyakarta sebagai organisasi yang dinamis, profesional, serta memiliki integritas tinggi dengan berasaskan kekeluargaan. Saya juga mempunyai beberapa misi yang bisa untuk mewujudkan visi saya tadi. Nah, misi saya yang pertama itu menjadikan koperasi sebagai wahana pengembangan profesionalitas anggota. Kemudian menciptakan suasana kekeluargaan dan keterbukaan untuk membangun kerjasama yang harmonis antar anggota. Kemudian menumbuhkan jiwa kewirausahaan yang tangguh dan handal. Selanjutnya, memaksimalkan kinerja anggota demi terwujudnya organisasi dan usaha yang berkualitas. Itu Kak, misi yang dapat menunjang visi saya nantinya. Baik, tanpa pengurus juga ikut campur ya Kak untuk mengembangkan misi dari itu. Lebih-lebih ke bidang kewirausahaan dari Kopma sendiri ya Kak ya, untuk melatih potensi para anggota untuk berwirausaha. Baik Kak, nah selanjutnya nih Kak ya, Kak Bayi Haki sendiri sebagai ketua ini gimana sih Kak rasanya menjadi ketua umum saat ini di masa pandemi ini Kak? Oke, untuk rasanya sendiri ya, yang saya rasakan itu mungkin ada suka dan dukanya. Untuk sukanya sendiri ya karena saya menjadi ketua, berarti saya diberikan tanggung jawab lebih dari pengurus sebelumnya untuk melanjutkan estafet kepemimpinan dari angkatan sebelumnya. Nah, tetapi saya juga mempunyai duka. Dukanya kenapa? Di masa pandemi ini kita tidak bisa bertemu. Kita tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan bersama, kita tidak bisa melakukan hal-hal yang bisa membuat kita membuat kekeluargaan ataupun bersukaria bersama. Seperti itu untuk dukanya. Selanjutnya dari bidang kewirausahaan sendiri, banyak usaha-usaha dari Kopmat yang tidak bisa berjalan akibat pandemi ini. Nah, mungkin itu yang menjadi keresahan saya selama ini menjadi ketua koperasi. Baik, berarti ya Kak ya menjadi tugas di pemimpin utama ya Kak ya di Kopma Giri Widyakarta begitu. Nah, sebelumnya itu adakah rencana gitu Kak menjadi ketua baru di Kopma Giri Widyakarta ini? Oke, untuk
rencana ya, memang mungkin dari awal ketika saya mendaftar sebagai anggota koperasi, saya memang tidak menargetkan untuk menjadi ketua. Nah, tetapi lambat laun ketika saya mengikuti banyak kegiatan, mengikuti banyak kepanitiaan yang ada, ternyata saya menemukan beberapa hal yang bisa saya benahi, bisa saya koreksi ke depannya. Nah, kemudian dari itu terdapat benih-benih pikiran dari saya untuk menjadi ketua. Karena apa? Karena saya ingin memperbaiki koperasi ini menjadi lebih baik lagi ke depannya dari tahun sebelum-sebelumnya. Itu mungkin dari bidang kelembagaan, dari bidang wirausahaannya, dari bidang yang lain, saya mendapatkan beberapa hal yang bisa saya perbaiki, kemudian saya ingin mencalonkan itu. Seperti itu ya. Jadi belum ada niatan dari awal ya Kak ya jadinya. Iya. Kak jadi ketua itu rekomendasi dari pengurus sebelumnya Kak? Ya. Ya mungkin ada beberapa pengurus ya yang kadang bilang kepada saya, sepertinya kamu cocok menjadi ketua generasi selanjutnya, tapi saya masih menghiraukan kan, karena memang saya tujuan awalnya bukan menjadi ketua. Tapi mereka memberikan saya sugesti, memberikan saya rekomendasi terkait bagaimana kelanjutannya Kopma. Ternyata mereka sepertinya membutuhkan saya berada di sini sebagai ketua, sehingga dengan begitu saya mempunyai ide atau mempunyai gagasan sendiri untuk bisa menjadi ketua. Mungkin rekomendasi itu bisa sangat berharga bagi saya. Selanjutnya nih Kak ya, sekarang kan emang masa pandemi ya Kak, kuliah juga masih daring seperti itu, dan usaha-usaha di Kopma juga menurun drastis gitu Kak ya, karena tidak ada kegiatan jual beli di dalam Kopma gitu. Nah, caranya Kak Bayi Haki untuk meningkatkan penghasilan sendiri di Kopma di masa pandemi itu seperti apa Kak? Nah gini, seperti yang kita ketahui ya, karena masa pandemi ini, penjualan dari Kopma sendiri itu tidak berjalan sesuai kegiatan yang sebelum-sebelumnya. Kopma tidak bisa berjalan, JPU bidangnya juga tidak berjalan sesuai sebelumnya, kemudian dari bidang lain, Kop Cafe itu juga tidak berjalan, karena memang masa pandemi tidak bisa mengharuskan orang untuk bersama-sama ataupun menghadiri suatu kegiatan. Nah, kemudian jika memang seperti itu, langkah yang bisa kita ambil adalah membuat semuanya unit usaha yang ada di Kopma ini berjalan online. Kita alihkan semuanya menjadi online. Seperti contohnya penjualan Kopma, semuanya itu nantinya bisa kita beli melalui marketplace yang ada. Kalian tinggal klik saja, semua anggota bisa melakukan itu, kemudian barang sampai sesuai apa yang kita inginkan. Itu. Kemudian kita juga menjual aplikasi-aplikasi premium berbayar yang nantinya bisa anggota kita gunakan untuk mengisi waktu luang ataupun mengembangkan kreativitas di masa pandemi ini. Kita juga menyediakan itu. Kemudian sewa Zoom, kita juga sudah membuka penyewaan Zoom di masa pandemi ini kan banyak penggunaan Zoom, tetapi dengan harga yang lebih murah. Maka dari itu untuk semuanya yang mungkin membutuhkan sewa Zoom, dari Kopma GWK ini sudah membuka penyewaan Zoom yang harganya saya jamin insya Allah lebih murah daripada yang lain. Itu ada garansinya juga. Kemudian dari bidang penjualan seperti baju, tumbler dan yang lainnya itu juga sudah kita alihkan menjadi Shopee, bisa diakses semuanya. Jadi untuk pembelian yang lain bisa diakses melalui Shopee dari Kopma GWK sendiri. Nah, yang lain juga seperti untuk penyewaan offline-nya juga bisa melalui admin dari Kopma sendiri yang berada di daerah Surabaya, sehingga untuk mungkin dari organisasi-organisasi lain, UKM lain yang membutuhkan seperti penyewaan palu, penyewaan monitor ataupun layar apapun yang bisa disewa yang berbentuk offline itu masih kita sediakan Kopma ya. Jadi untuk semuanya yang masih menggunakan ketika sedang membutuhkan palu bisa menyewa di Kopma itu. Ya baik. Berarti banyak sekali Kak ya usaha-usaha online sudah dibangun di awal-awal pandemi ini untuk meningkatkan penghasilan Kopma sendiri. Nah, adakah kerjasama gitu Kak dengan Kopma atau pihak lain untuk mendukung kegiatan online ini Kak? Untuk sekarang mungkin belum ada ya kerjasama dengan
dengan organisasi-organisasi lain ataupun mitra lain. Tapi ketika masa sebelum pandemi, kita bekerja sama dengan Cup Coffee, sehingga ada penjualan yang dilakukan di depan Kopma itu. Selain itu juga ada fotokopi, selain itu juga ada penyewaan itu mitra-mitra dengan yang lainnya. Nah, untuk pandemi ini mungkin belum ada, tapi kita bisa kolaborasikan nantinya, semoga bisa menjadi unit usaha baru nanti. Nah, mungkin ada anggota-anggota yang mempunyai usaha bisa ditulis di bawah, bisa ketika nanti prospeknya bagus bisa kita kembangkan menjadi unit usaha Kopma yang nanti bisa dipasarkan oleh Kopma sendiri gitu. Selanjutnya nih Kak ya, aku tanya caranya untuk memperbaiki hubungan baik dengan para anggota maupun para pengurus gitu di masa pandemi ini gimana sih Kak? Ya gini, karena masa pandemi ini kan kita nggak bisa ketemu, kita nggak bisa bersama-sama melakukan kegiatan bersama. Nah, tetapi tidak memungkiri kalau kita bisa melakukan semuanya dengan secara online. Nah, mungkin cara yang bisa kita lakukan dulu ketika sebelum masa pandemi adalah melakukan makrab. Nah, ketika masa online ini juga, kita juga bisa melakukan makrab bersama seluruh anggota Kopma. Mungkin kita realisasikan ketika sudah ada Diksarkop 2021 nantinya. Setelah itu nanti kita bersama-sama melakukan makrab yang dilaksanakan secara online. Selain itu, kita juga bisa melakukan seperti pelatihan-pelatihan online, pelatihan desain grafis itu, pelatihan keterampilan, pelatihan tentang ilmu koperasi, tentang public speaking, dan mungkin pelatihan-pelatihan yang lainnya. Itu bisa meningkatkan solidaritas kekeluargaan dari anggota koperasi sendiri. Nah, untuk pengurus kan memang sudah ada jadwalnya untuk melakukan forum komunikasi, yaitu pada rapat umum pada setiap akhir bulan. Nah, itu bisa menjadi wadah bagi pengurus untuk melakukan solidaritas, menjaga kebersamaan, dan yang lebih baik lagi adalah kekeluargaannya gitu. Ya baik, berarti tetap mengompakkan seluruh anggota Kopma ya Kak, walaupun masa pandemi dilakukan secara virtual ya Kak ya. Untuk ke depan ini harapannya Kak Bayati sendiri itu kuliahnya tetap daring atau ke luring aja gitu Kak ke depan harapannya? Ya mungkin kalau harapan semua mahasiswa ya, tapi ada juga yang berpendapat, tapi kebanyakan mungkin menginginkan perkuliahan offline. Ya karena dengan offline kita bisa melihat kampus, bersenda gurau bersama, ngopi-ngopi bareng seperti yang sering dilakukan oleh warga masyarakat Surabaya kan gitu. Jadi kalau harapan saya memang mungkin offline. Tetapi ketika melihat suasana keadaan seperti ini, apalagi PPKM darurat sedang berjalan, kemungkinan akan dilaksanakan online lagi tahun depan. Nah, mungkin jika memang seperti itu, berarti langkah apa yang kita bisa ambil, yaitu dengan membuat semua kegiatan tadi secara online. Kita benahi sistemnya, kita benahi bagaimana pelaksanaannya, agar pelaksanaan online pun berjalan dengan hikmat, berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang telah direncanakan tadi. Mungkin bisa menambahkan unit usaha baru lagi yang bisa mewadahi bagi anggota koperasi, khususnya Kopma, untuk bisa membeli barang-barang di situ. Gitu Kak. Walaupun masih ada usaha online ya Kak, udah berjalan dengan lancar hari ini, tetap ada lagi usaha-usaha baru Kak ya, inovasi-inovasi baru. Untuk itu para anggota itu untuk menginspirasi para anggota, apa saja sih usaha-usaha online yang terbaru yang trending hari ini Kak ya untuk kedepannya gitu, dapat berjalan dengan lancar. Coret-coret di kolom komentar ya. Nanti jika memang bagus bisa kita realisasikan untuk kedepannya gitu. Dari anggota-anggota mohon keaktifannya gitu ya, partisipasinya. Ya. Nah selanjutnya nih Kak ya, Kopma sendiri itu kan, Kopma Giriwidiakarta itu kan lebih dikenal oleh masyarakat UPN dan para anggotanya saja. Nah, namun untuk masyarakat umum itu lebih Kak ya, kurang dikenal gitu. Nah,
Gimana sih caranya Kak Bayi Haki sendiri untuk memperkenalkan Kopma Giri Widya Karta ini ke masyarakat umum, ke masyarakat yang luas agar tahu Kopma Giri Widya Karta ini merupakan salah satu UKM di UPN yang besar potensinya dalam usaha bisnis para anggota gitu. Oke, gini, bagaimana kita bisa mengenalkan koperasi ini kepada anggota, kepada masyarakat? Kita bisa melakukan sebuah seminar dengan anggota-anggota, dengan masyarakat lainnya, agar mereka mempunyai pandangan jika koperasi ini adalah subguru perekonomian Indonesia. Nah, itu merupakan perekonomian yang menunjang perekonomian Indonesia menjadi lebih baik lagi. Kemudian hal yang bisa kita lakukan, kita dari koperasi itu sudah menyediakan dana sosial. Dana sosial ini bisa kita alokasikan untuk program CSR. CSR ini adalah program untuk membantu masyarakat yang mungkin membutuhkan. Nah, kemarin dari Kopma sendiri itu sudah melaksanakan CSR yang ditujukan kepada panti asuhan Hifatul Hijah, itu yang beralokasi di Rungkut sendiri, daerah Rungkut sendiri dekat UPN. Itu selanjutnya mungkin bisa dialokasikan kepada warga ataupun yang lebih membutuhkan. Itu kan salah satu cara untuk memperkenalkan Kopma kepada masyarakat. Gitu. Ya, baik Kak ya. Sekaligus juga memperkenalkan sistem dari koperasi sendiri ya Kak ya. Iya, benar-benar. Baik. Selanjutnya nih Kak, harapan Kak Bayi Haki sendiri untuk Kopma Giri Widya Karta ke depan ini apa sih Kak? Oke, untuk harapan saya ke depannya ya, mungkin dari segi penataan segala yang terkait kelembagaan itu bisa diatur lebih baik lagi, inventaris yang ada mungkin bisa ditata lagi sehingga kedepannya dalam arsip-arsip yang ada itu lebih baik lagi. Kemudian dari segi unit usaha mungkin kita bisa menunjang lebih baik lagi. Kita bisa menambahkan unit usaha yang ada sehingga ketika nantinya unit usaha ini bisa dikembangkan pada tahun-tahun berikutnya. Mungkin selain itu juga dari segi keaktifan anggota sendiri ini kita bisa mewadainya dengan melakukan suatu hal-hal yang mengikut sertakan anggota seperti pelatihan tadi. Saya mohon dari anggota itu partisipasinya lebih digencarkan lagi, lebih aktif lagi, sehingga dari Kopma ini akan mewujudkan koperasi yang mempunyai bibit unggul dalam artian mereka yang memang benar-benar mengerti tentang koperasi perekonomian Indonesia dan tentunya juga menjadi ilmu yang bermanfaat ketika nanti lulus kuliah. Baik, itu tadi pesan dari Kak Bayi Haki untuk pengurus anggota Kopma ya, untuk menjaga keaktifan terus ya, biar mereka mahasiswa ini tuh bisa berbisnis dengan baik seperti di pengajaran pada Kopma gitu Kak ya. Oke Kak, baik rekan-rekan Kopmania, sekian bincang-bincang santai kita bersama Ketua Umum Kopma Giri Widya Karta UPN Veteran Jawa Timur. Saya ucapkan terima kasih untuk Kak Bayi Haki yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam perbincangan kali ini. Iya, sama-sama Kak Vindi. Terima kasih juga. Kurang lebihnya saya mohon maaf Kak bila ada kesalahan kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Kopma. Bravo.